Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, kembali lagi di mimbar Ramadan. Sadar Muhammadiyah Sulawesi. Pada malam hari ini akan diisi langsung oleh Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Al-Ustaz Muhammad Amin Parakasi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, selamat bergabung Pak Rizal, Pak Hafid, Kalukubula, Tasfokus, Tawah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersua lewat layar kaca ini, sebuah ikhtiar, sebuah upaya untuk saling memberi motivasi bahwa walaupun dalam keadaan musibah seperti ini, kita tetap bersemangat menyambut, menyemarakan bulan Ramadan. Ada beberapa yang ingin saya segarkan kembali kepada kita semua, bahwa saat ini para ulama dan pemerintah memberikan petunjuk kepada kita agar kita tidak berbondong-bondong ke masjid dan melaksanakan ibadah di rumah saja. Namun demikian, ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita tetap kejar dan kita jangan mengabaikannya. Dan itu kebaikan kita diperoleh, bisa diusahakan walaupun hanya di rumah saja. Yang pertama, yang berkaitan dengan salat. Pastikan bahwa kita senantiasa mendengarkan azan. Mendengarkan azan itu adalah sebuah tuntunan, adalah sunnah. Jadi jangan sampai karena kita merasa di rumah, tidak juga mau ke masjid, azan lewat saja. Azan berlalu begitu saja. Padahal mendengarkan, menyimaknya, dan mengikuti lafaz-lafaz yang dituntunkan, dan la haula wala quwata kita ketika sallu fi buyutikum ayyalal falah, itu adalah ibadah. Nah, jadi perhatikan, ketika azan dikumandangkan, pastikan kita mendengarkan azan itu, menyimaknya. Jangan sampai kita menganggap azan begitu saja, karena juga kita tidak perlu ke masjid. Padahal itu juga sebuah anjuran. Dan setelah kita mendengarkan azan, tentu kita dianjurkan bersalawat, kemudian membaca doa sesudah azan. Para pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah,
Itu yang pertama, bahwa kita tetap mengikuti sunnah dengan mendengarkan azan walaupun di rumah. Kalau kita tidak mendengarkan azan, maka sebisa mungkin ya kita mengumandangkan azan di rumah. Kita kumandangkan azan itu ketika waktu telah tiba. Nah, makanya salah satu cara memberi motivasi kepada kita semua dengan cara komunikasi lewat daring ini, kita harus memastikan bahwa semua yang ikut ini mendengarkan azan tadi. Dan setelah itu, ya berdoa setelah mendengarkan azan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya keutamaan yang masih bisa kita kejar walaupun di rumah, jangan menganggap karena tidak ke masjid kemudian santai-santai. Masih bisa dikejar, namanya afdalus shalah fi awalil waktiha. Seutama-utama salat di awal waktu. Nah, jadi jangan karena kita tidak ke masjid, tidak ada yang kejar, tidak ya, kan di rumah sendiri, kita tunda-tunda salat. Kita tunda-tunda salat, padahal ada keutamaan yang bisa kita kejar, yaitu dengan melaksanakan, menegakkan salat di awal waktu. Yang berikut, yang masih bisa kita kejar walaupun hanya di rumah, jangan sekali-kali mengabaikan yang namanya salat berjamaah. Berjamaah. Tuntun, mari bersama-sama ajak keluarga. Jangan biarkan ada anggota keluarga ketika salat masih ada yang santai-santai. Ajak mereka untuk salat berjamaah. Ya mungkin, ya kalau selama ini kita ke masjid, ya mungkin anggota keluarga kita tidak sempat berjamaah karena kita ke masjid. Ini hikmah kita ambil. Seperti itu. Jadi bapak-bapak sekalian semua jadi imam sekarang di masjid. Salat berjamaah tetap bisa kita lakukan walaupun di rumah. Jadi tetap kita optimis bahwa ternyata walau hanya di rumah tetap berbagai keutamaan kebaikan masih bisa kita kejar. Yang berikut, ternyata ya secara tidak langsung sholat tarawih yang selama ini mungkin kita ramai-ramai selalu kita lakukan di masjid, ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya kita membaca riwayat, ya melaksanakan di masjid, selebihnya di rumah. Nah, kita secara tidak langsung, ya istilah Pak Sekretaris Umum Pak Muti, ya dengan cara ini kita nyunah, kita mengikuti sunnah secara tidak langsung, bahwa kita memperbanyak sekarang tarawih di rumah. Itu bagian. Hanya sebuah keringanan selama ini yang dipahami bahwa boleh dilakukan di awal malam di masjid, beramai-ramai ke masjid. Tetapi Taman Rasulullah sendiri itu dilakukan sholat malamnya di rumah. Ketika bulan Ramadan hanya 3 malam. Nah, cara tidak langsung kita hidupkan malam-malam tarawih, malam-malam Ramadan
di rumah saja. Oleh karena itu, semua kebaikan-kebaikan itu, keutamaan itu, walaupun hanya di rumah, tetap kita harus kejar. Dengarkan azan dengan baik, mengikuti lafaz azan, berdoa setelah azan, mengejar awal salat, jangan ditunda-tunda salat, ya. Itu bahagian dari memelihara salat kita dengan cara melaksanakan salat di awal waktu, kemudian upayakan laksanakan secara berjamaah. Jangan biarkan. Semua kita teruji. Ini dengan ujian. Tidak ada yang lihat. Tidak ada kita sendiri yang lihat di rumah. Tidak bakal lihat satu jamaah yang lain. Jamaah tidak dia ini. Awal waktu tidak dia ini di rumah. Ini ujian. Setiap anggota keluarga, setiap kita yang ada di rumah, kita tidak tahu. Kalau selama ini kita tahu, ini yang tidak ke masjid, tidak kelihatan, tidak pergi berjamaah, bisa terukur. Sekarang tidak. Betul-betul, ya, antara kita dengan Allah, antara keluarga kita, tidak saling mengetahui subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isya. Ini sebuah ujian supaya menjadi perhatian buat kita semua. Jangan karena tidak diperkenankan atau dianjurkan hanya di rumah, kemudian kita mengabaikan kebaikan-kebaikan itu. Saya kira itu kita optimis dengan dalam suasana darurat ini, kita tetap berusaha memaksimalkan amalia-amalia Ramadan kita, mengejar keutamaan-keutamaan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Amin Parakasi. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Kami turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.